Assalamualaikum. Ya, berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Mari kita membaca doa yang dipimpin oleh Uti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Jadi alhamdulillah hari ini kembali kita ketemu dalam pertemuan yaitu proses belajar mengajar pendidikan agama Islam ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya seperti biasa saya absen dulu ya. Siapa yang hadir hari ini dan yang tidak hadir ya. Hamisida, Nur Syafika Juwita, Nur Hikmah, Nur Indah, Nur Syakila, Firdawati, Putri Miani Hamhar, Rilis Aulia. Oke, jadi hadir semua ya? Atau ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya, jadi hari ini kita masuk materi yaitu tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir hari ini agamanya agama apa? Agama Islam atau agama apa? Apa kitabnya? Al-Quran. Jadi untuk agama Islam kitabnya adalah Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Kompetensi dasar 1.1 meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.1 itu menjadikan kaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari. Oke, indikator untuk 1.1 yaitu peserta didik dapat menampilkan atau meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, 1.2 yaitu peserta didik dapat membaca dan nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan 2.1 indikatornya adalah 2.1 itu peserta didik dapat mengubah perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari. 2.2 yaitu peserta didik dapat membiasakan perilaku beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya arti dari iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah menurut bahasa iman adalah bisa dibaca? Iman adalah percaya atau Kebenaran. sedangkan menurut istilah iman adalah kepercayaan Yang diyakini kebenarannya dalam hati. dan diucapkan dengan Lisan. dan diamalkan dengan Keluarga. jadi itu arti dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikannya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Yang artinya adalah katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah. Bisa baca? Aku tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamaku dan untukku agamamu. Jadi dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat jelas ya. Selanjutnya keistimewaan
Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya juga ada 6. Yang pertama sebagai pedoman hidup manusia dan sumber hukum manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, yang kedua adalah sebagai rahmat bagi alam semesta dan pembimbing jalan yang lurus. Yang ketiga adalah menanamkan moral atau akhlak yang baik dalam jiwa manusia. Dan yang terakhir adalah mampu menambah ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya Al-Quran sebagai Al-Quran sebagai kitab suci. Al-Quran biasa juga disebut yang artinya adalah pengingat. Yang kedua yang ketiga yang keempat selanjutnya hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama hikmahnya adalah selanjutnya, ini kita masuk di nama-nama atau kitab Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya, yang pertama itu adalah kitab Taurat, berasal dari bahasa Ibrani yang artinya syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua adalah kitab diturunkan kepada Nabi Daud, yang disampaikan kepada umatnya dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Yahudi. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa yang bahasa sebagai penyujuk tuntunan bagi Bani Israil. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dijadikan pedoman dan petunjuk hidup manusia al-Fatihah di dunia dan akhirat. Yang dimulai itu ciri-cirinya adalah yang pertama ayatnya itu pendek-pendek ya. Terus yang kedua dimulai dengan lafaz ya ayyuhan nas. Ya, di muka. Terus yang ketiga isinya tentang perintah ya. Sedangkan ciri-ciri yang diturunkan di Madinah, ayat yang diturunkan di Madinah ya, ada 3 juga. Yang pertama itu ayatnya ya. Terus yang kedua dimulai ayatnya dengan lafaz ya ayyuhallazina amanu. Dan yang ketiga adalah isinya tentang hukum. Tentang hukum. Selanjutnya hubungan kitab Al-Qur'an dengan kitab-kitab lainnya. Ya, yang pertama menjadi saksi tentang kebenaran kitab Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Al-Qur'an salah satu akidah. Yang kedua menjawab dan menyelesaikan perbedaan pendapat dengan hukum agama. Yang ketiga sebagai korektor kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang sudah diubah oleh kalangan manusia yang berbuat dosa. Karena materi hari ini sudah disampaikan, jadi saya mau membagi 4 kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Cara membagi kelompoknya adalah saya mau menghitung mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Baru mulai lagi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang menyebutkan 1 maka itu kelompok 1, menyebutkan 2 itu kelompok 2 dan sampai ke 4. Ya. Saya mulai dari sini ya. Menghitung mulai nomor untuk kelompok 1 mana kelompok 1. Kelompok 1 materinya adalah untuk didiskusikannya yaitu pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya ya. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2 yang akan didiskusikan bersama teman-temannya itu dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terus kelompok 3. Kelompok 3 itu adalah fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sangat jelas
kelompok 1 yang mana yang mau didiskusikan sampai kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang dalil Nabi beriman kepada kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Presentasi diskusi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah ada 4, yaitu 1. Mendapatkan petunjuk hidup, 2. Mendapatkan hikmah dan pelajaran di masa lalu, 3. Mendapatkan ilmu pengetahuan, dan 4. Menanamkan moral akhlak yang baik dalam jiwa manusia. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, iman berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya. Dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1. Dapat berbuat sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membuka pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. 4. Menjadikan kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukan dalam perundang-undangan. 5. Hidup selamat baik di dunia maupun akhirat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini ya masing-masing kelompok sudah mempresentasikan ya masing-masing materinya. Mulai yang pertama itu adalah makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala oleh kelompok 1 ya, yang dimana tadi sudah dijelaskan sangat detail dan sangat jelas mungkin yang disampaikan, dan masing-masing kelompok sudah mengerti apa arti makna beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua atau kelompok 2 yaitu dalil Nabi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelompok 3 adalah fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir atau kelompok 4 adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin sekian ya untuk pelajaran hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.